Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi ya mengenai pengaplikasian sistem hidrolik di pabrik kelapa sawit. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya berbagi mengenai sistem hidrolik yang ada di loading rem ya, di loading rem karena memang sebenarnya tidak hanya di loading rem sistem hidrolik itu ada di beberapa bagian di PKS juga menggunakan sistem hidrolik. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya terfokus pada pintu loading rem. Sebelum itu perkenalkan, saya Yayan Sutisna dengan NIM 011 19013. Saya dari program studi Teknologi Pangan Sawit Institut Teknologi Sains Bandung. Jadi video ini dibuat guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah hidrolik dan pneumatik dengan dosen pengampu Ibu Hanifah Dina STMT. Nah, berikut merupakan beberapa hal yang akan saya paparkan di video ini. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian yang kedua metodologi, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Kita masuk yang pertama dulu yaitu latar belakang. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan pintu loading rem, gitu kan? Jadi pintu loading rem itu merupakan jalur distribusi dari area grading menuju lori, yang mana pintu ini menggunakan sistem hidrolik untuk menggerakkannya. Nah, yang di atas sebelah kiri ini pada gambar merupakan area grading. Nah, sedangkan yang di bawah ini sebelah kanan nanti ada lori untuk menampung TBS. Jadi ini nanti di sini ini ada TBS, ini misalnya ini untuk TBS, dia akan didistribusikan ke lori. Jadi dibatasi terlebih dahulu oleh loading rem, pintu loading rem. Gitu. Kenapa sih diperlukan sistem hidrolik pada pintu loading rem ini? Karena memang dari TBS itu sendiri bobotnya bukan ringan ya. Jadi memang bobotnya itu berat sehingga memerlukan bantuan sistem hidrolik untuk meringankan pekerja atau operator dalam mendistribusikan atau mungkin membuka pintu loading rem untuk mendistribusikan si TBS ke lori kayak gitu. Jadi dibutuhkanlah sistem hidrolik pada pintu loading rem. Gitu. Selanjutnya yaitu metodologi. Jadi sumber-sumber ini saya dapat dari saya tanya-tanya ke senior saya, dimana senior saya ini sudah melakukan magang dan PKL di pabrik kelapa sawit. Jadi setidaknya tahu komponen-komponen di loading rem, komponen sistem hidrolik di loading rem, kemudian gimana sih cara kerjanya kayak gitu. Jadi ini merupakan komponen yang ada di pintu loading rem. Yang pertama di sebelah kiri ini, gambar yang kiri adalah hydraulic power pack atau sumber tenaga. Nah, jadi sumber tenaga hydraulic power pack ini dia sebagai pemompa, memompakan cairan hidrolik. Jadi ada kayak ditampung di dalam ini, di dalam sini itu ditampung cairan hidroliknya. Nah, nanti dipompakanlah oleh motor listrik, ya kan, hingga mengalir ke katup. Nah, ini gambar di tengah ini katup pengontrol, ya, yang gunanya untuk mengontrol si cairan, mengontrol si fluida yang akan disalurkan ke aktuator hidrolik, gitu. Jadi ini yang membuka tutup aliran. Jadi misalnya ke bawah ini, misalnya ya, ke bawah ini untuk mengangkat pintu. Nah, nanti yang satu lagi untuk menutup pintu loading remnya kayak gitu.
Jadi fluidanya diatur oleh katup ini. Nah, ini merupakan yang gambar sebelah kanan, ini gambar aktuator hidroliknya. Jadi ini double acting cylinder. Ini ada dua aliran ya, di sini sama di atasnya nanti. Jadi ketika pintu ingin dibuka, maka aliran itu akan ke sini, ke yang bawah, sehingga yang atas itu alirannya apa ya, air fluidanya itu berkurang, dan sini menambah, jadi menekan ke atas sehingga mengangkat pintu loading ram kayak gitu. Nah, jika ingin menutup, maka alirannya itu yang atas yang mengalir, yang bawah ini berkurang fluidanya, jadi menekan ke bawah kayak gitu. Itu merupakan urutan dan juga cara kerja dari sistem hidrolik yang ada di pintu loading ram pada pabrik kelapa sawit. Ini itu kesimpulan. Jadi dengan digunakannya sistem hidrolik pada pintu loading ram, ini bisa mempercepat pekerjaan operator, jadi mempercepat atau membantu si operator dalam membuka tutup pintu loading ram pada saat pendistribusian TBS dari area grading ke lori. Gitu. Jadi memang perlu menggunakan sistem hidrolik ini karena memang beban yang diberikan dari TBS itu berat. Jadi kalau operator sendiri ya mungkin tidak sanggup, jadi memerlukan bantuan sistem hidrolik. Karena memang sistem hidrolik ini dia dapat mengangkat beban yang berat kayak gitu, mengangkat beban yang berat walaupun kecil ya operatornya, tapi memang dia itu mampu mengangkat beban yang berat walaupun kecil kayak gitu. Baik, mungkin sekian dulu video dari saya mengenai pengaplikasian sistem hidrolik di PKS terkhusus pada pintu loading ram. Terima kasih pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.